kita, buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan membahas kembali masih membahas tentang aplikasi Mark AI ya. Di sini saya heran gitu ya. Saya heran kenapa aplikasi yang melakukan penipuan sebegitu besarnya bisa gampang reda gitu ya, redup. Baru beberapa hari itu udah sepertinya agak reda gitu kan, nggak viral gitu ya, nggak nyampe seminggu gitu, seolah-olah ya sudah terbiasa gitu. Inilah yang menjadi dilematis gitu ya, dilematis untuk para pemain atau apa ya, untuk yang sudah tertipu oleh aplikasi macam Mark AI ini gitu ya. Minimal seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan itu harus ditrendingkan gitu. Kalau menurut saya itu bisa menjadi efek jera untuk para pelaku penipuannya gitu. Ya minimal kayak Alimama gitu ya. Alimama kan masuk TV gitu ya, meskipun saya nggak tahu apakah bisa ditangkap atau enggak. Ya minimal bisa menjangkau komunitas yang lebih besar kalau sudah masuk televisi gitu ya, kalau diberitakan di TV gitu teman-teman. Dan di sini saya juga akan memperlihatkan gitu ya teman-teman, memperlihatkan cuplikan video yang mengaku sebagai William, entah mengaku atau apa gitu ya. Sudah saya bahas sebelumnya di video yang ini ya, sudah saya bahas. Itu ada yang memposting katanya dia itu si William itu gitu, sedangkan kita ketahui bahwa fotonya yang dipakai yang namanya William itu kan ngambil dari IG seseorang gitu ya, orang luar negeri. Nah, ada postingan yang menyebutkan bahwa dia adalah si William tersebut. Kalian perhatikan omongannya gitu ya, omongannya seperti ini teman-teman ya. Silakan simak dengan baik, nanti kita bahas. Oke, jadi gini mengenai Markai itu sekarang kan lagi nggak bisa nggak bisa withdraw sama nggak bisa deposit. Kenapa? Karena seperti yang kita dengar semalam itu baru semalam, market ya? Sebelah tuh Sunton Capital, mungkin bagi yang pernah dengar Sunton Capital itu crash. Jadi istilahnya itu margin call, duit nasabah yang udah dideposit, yang udah diinvestasikan di sana itu ketarik semua sampai nol. Dan parahnya lagi di MetaTrader itu chartnya itu tipis banget kayak benang. Gara-gara tipisnya itu habislah semuanya margin call. Orang ada 1.000, 10.000. Nah, oke. Sekarang kenapa di penarikan dan deposit ditutup nih Markai? Ya. Itu yang perlu dijelasin. Itu kan disunton. Ya. Nah, sekarang terkait sama Markai. Kenapa Markai menutup untuk deposit dan withdrawnya? Iya, ada Pak. Berdasarkan pertanyaan saya kepada tutor, meskipun memang jawaban beliau cukup sekilas, saya menerjemahkan ini agak panjang. Ini ada kaitan sama ya, Sultan. Jelas Pak. Ada kaitan sama Sultan. Jadi sejak adanya Sultan tuh yang crash itu, ketarik semua margin call, orang-orang investor tuh pada panik. Efeknya tuh mereka akan menarik semua saldo di investasi manapun, termasuk di Markai. Efeknya kenapa? Nah, masalahnya pada saat lagi running, sedang jual beli, arbitrase kayak gitulah ya, jual beli lagi trading, itu kan nggak bisa sekejap waktu. Dari liquid provider di luar sana tuh tarik sekejap waktu, cuma dalam hitungan detik, bahkan hitungan menit, masuk ke rekeningnya broker. Itu nggak mungkin sekejap waktu itu. Jadi semua juga butuh waktu. Nah, kalau semua secara simultan menarik dananya secara bersamaan, itu pasti juga salah satu broker yang terkait itu juga bakalan nggak kuat, bakalan kolaps juga buat nalangin semua itu. Oke. Nah, terus untuk deposit, kenapa diblokir untuk sementara? Tadi tutor bilang ada dana masuk ilegal ke saluran depositnya Markai. Maksudnya itu apa? Buat money laundering. Buat cuci uang. Mungkin ada pihak-pihak broker yang
yang nilep dananya nasabah di Sunton itu, masukin sejumlah besar uang yang hasil tilepan itu, masukin disetor ke Markai pakai nama samaran atau pakai nama apalah begitu, disuntik sampai segitu banyak, sampai segitu besar. Efeknya Markai menutup sementara untuk antisipasi dan menjadi kambing hitam. Tuduhan, wah Markai ini pencucian uang nih. Nah, makanya ditutup untuk depositnya dari manapun. Termasuk saya mau deposit $30 aja juga nggak bisa. Meskipun ketentuannya minimal $10, tapi saya mau deposit $30 yang kira-kira cuma nggak sampai 500.000 juga nggak bisa, tetap di close. Tadi saya cobain withdraw sejumlah 255 USD, kurang lebih 3 jutaan. Oke, jadi itu penjelasannya ya. Close juga. Nah teman-teman, yang seperti yang teman-teman saksikan sendiri tadi ya, cuplikan video yang mengaku, yang ada yang bilang gitu ya, sebagai si William tersebut. Di sana dia bilang ya, Santen Capital crash atau margin call atau scam gitu ya. Nah dia di menit berapa, silahkan kalian teliti lagi tadi. Dia mengatakan bahwa ketika Santen Capital crash atau margin call atau scam tersebut, itu semua investor, kata dia ya yang di video tadi, yang berada di platform manapun itu akan panik katanya, akan menarik semua investasinya mungkin ya, atau akan melakukan WD di platform tersebut yang mereka mainkan karena melihat Santen Capital crash. Jadi panik, takutnya misal kalian punya platform A, wah lihat Santen Capital scam, wah takut juga nih platform saya scam, tarik semua gitu. Itu pertama ya poin yang saya dapat, alasannya mengapa AI awalnya ada masalah gitu ya. Terus yang kedua, money laundry ya, itu dari mana pihak Mark AI itu tahu bahwa ada dana ilegal? Kalaupun dia tahu ya udah stop saja yang dikira dana ilegal itu, yang lainnya ya dilancarkan lah deposit sama WD-nya gitu. Itu udah nggak masuk akal. Harusnya dari saat itu kalian harus segera ya, kalau melakukan pelaporan ya saat itu gitu loh, saat orang-orangnya masih berada di NKRI gitu ya, di negara kita di Indonesia. Saya yakin mereka sudah keluar negeri gitu. Si orang itu aja kan di bandara bicaranya, di bandara ada suara cewek, ada lebih dari 2 orang lah kalau saya katakanlah, karena dia suka menengok kanan kiri depan gitu ya. Nah selanjutnya kata dia gitu ya, saat Mark AI ada masalah tersebut itu akibatnya dari Santen Capital. Itu nggak logis juga ya, nggak logis lah. Ya iya, kalau mungkin orang-orang akan panik kalau platform yang mereka jalankan itu sama seperti Santen Capital, yaitu ilegal, itu harusnya panik. Tapi kalau misal di broker yang legal itu nggak harus panik juga gitu kalau dengar Santen Capital scam gitu, toh legal ini gitu kan gitu. Tapi untuk platform lain nggak sepanik Mark AI gitu ya, mereka kegeeran saja, atau mungkin bahkan Santen Capital ada kaitannya dengan Mark AI gitu ya, atau orang-orang Santen Capital itu orang-orang Mark AI juga, bisa saja lah ya, karena berbarengan gitu. Mereka pasti dapat daging atau duit yang gede. Nah pertanyaan saya, siapa yang menyebarkan atau share video tersebut pertama kali? Apakah itu di grup WA, Telegram, atau Facebook? Siapa yang menyebarkan video itu pertama kali?
saya yakin kalau orang yang pertama kali yang menyebarkan video yang klarifikasi yang di bandara tersebut yang tadi, itu adalah orang bagian dari kelompok para penipu dari Mark AI. Saya pikir gitu ya. Jadi siapa yang pertama kali menyebarkan video klarifikasi itu wajib ditanya loh orangnya, akunnya apa gitu ya, atau siapa orangnya. Saya pikir ya gitu, itu dia yang menyebarkan pertama kali itu orang-orang Mark AI gitu, klarifikasi seolah meredakan. Berarti kalau kayak gitu, mereka itu pada saat ada video tersebut, mereka itu masih bergegas, masih packing lah gitu untuk meredakan suasana. Ya mereka bikin video, berani muncul karena mungkin ya dapat duit gede juga. Nah itu teman-teman dari video tersebut. Selanjutnya saya menemukan ini teman-teman ya, menemukan keanehan yang ada di fanpage atau halaman Facebook resmi Mark AI. Oke, kita tahu kan Mark AI punya admin halaman Facebook, YouTube juga bahkan punya channelnya, dan website. Nah di sini teman-teman ya, saya lihat ini kan halaman Facebook Mark AI. Di sini ada keterangannya ya. Di sini tentang ini alamatnya di Surabaya ini. Ada nomor WA-nya juga ya, emailnya juga. Nah, email ini beda dengan email yang ada di Play Store sebagai email developernya di aplikasi Mark AI. Harusnya kalau perusahaan resmi legal besar, email perusahaannya sama. Baik itu developer di Play Store ataupun di Facebook atau di fanpage atau di halaman admin lainnya. Oke, di sini nomor WA-nya teman-teman ya. Ini nomor WA-nya. Apakah masih aktif atau belum? Silahkan yang tahu tulis di kolom komentar. Ini nomor WhatsApp-nya atau nomor WA-nya gitu ya. Jadi di sini siapa tahu nih kalau ada yang lagi mencari-cari informasi yang kesal gitu ya. Ini siapa tahu membantu. Ini jarang terpikirkan oleh orang lain. Nah, di sini di apa ini ya? Di riwayat halaman, informasi halaman teman-teman ya. Ini halamannya dibuat pada tanggal 15 April 2021, tapi namanya itu Chok Song Em Ong Kong. Itu bahasa apa ya? Saya cek itu adalah bahasa Khmer mungkin atau Vietnam gitu ya. Vietnam lah ya, tadi saya sudah cek. Nanti saya perlihatkan terjemahan arti dari nama halaman pertama ini apa. Tapi di sini ya, Kamboja ya. Orang yang mengelola halaman ini berada di Kamboja. Hanya satu. Ada tulisan satu, berarti pengelola halaman Facebook ini berada di Kamboja. Terus pada tanggal 23 Juni 2021 baru dia mengubah nama menjadi Mark AI. Oke. Itu adalah informasi yang saya lihat ya. Nah, di sini ini lokasi yang bisa diedit sih, ini di Surabaya ya. Di Surabaya yang di Poza Premium Office tersebut ya. Dan di Surabaya juga sudah kosong itu kantornya ya. Nah, ini ya teman-teman, dia itu mengubah namanya ya pada tanggal 23 Juni 2021 menjadi Mark AI. Nama halaman Facebook sebelumnya bukan Mark AI. Ini teman-teman, halaman Facebook pakai bahasa Vietnam ini. Dan lokasi pengelola halaman Facebook Mark AI juga itu berada di Kamboja. Apakah mereka para pelaku penipuan dari Mark AI itu pergi ke Kamboja? Ya bisa iya, bisa enggak, atau bisa ke negara lain lah ya. Tapi itu adalah informasi yang ya dikira sepele, tapi buat asumsi sih boleh-boleh saja gitu ya. Karena menurut saya para penipu seperti ini itu berkomplot ya seperti mafia aja gitu ya. Pusatnya di mana gitu? Kita tahu kan Kamboja. Jadi Kamboja itu judi apapun itu
bahkan ya judi itu legal katanya di Kamboja, Singapura, Hong Kong, Taipei gitu kan. Itu kan banyaklah oknum-oknum seperti itu. Jadi menurut saya mereka pusatnya sih di mana gitu. Pasti di setiap negara mereka punya utusan gitu ya, kayak yang punya si Jason itu ya, Jason ya, punya utusan di setiap negara yang mereka targetkan gitu ya. Dan Indonesia, saya miris ya, Indonesia menjadi entah gimana masyarakatnya, warganya ya, menjadi paling banyak korban penipuan seperti ini teman-teman ya. Jadi ini menghina juga gitu ya, apalagi mereka yang orang Indonesia dengan tega menghina sesama warga Indonesia juga. Oh bukan menghina, menipu ya, menipu sesama warga Indonesia juga gitu kan. Mereka menjadi kaki tangan dari bandar penipu ini gitu. Jadi harapan saya, meskipun saya tidak pernah bermain AI ataupun aplikasi yang di dalamnya ada money game Ponzi, saya berharap lah, kasihan karena banyak yang tertipu saudara-saudara kita sama orang Indonesia ya. Saya berharap ingin ada satu contoh saja yang ditangkap gitu ya, yang bisa diusut gitu, ingin melihat gitu. Karena feeling saya ya mereka jaringan gitu, punya jaringan sendiri. Sedangkan kita yang orang Indonesia yang viralnya itu cuma 1-2 hari, nggak nyampe seminggu bahkan ya, udah reda lagi. Itu kan menjadi apa ya, orang untuk para penipu itu menjadi ladang gitu ya. Orang Indonesia itu gampang melupakan gitu, nggak pernah belajar dari kesalahan, mungkin mereka berpikirnya seperti itu ya. Seperti itu saja teman-teman ya, semoga tidak ada lagi yang tertipu oleh aplikasi investasi yang mengiming-imingi penghasilan yang fix. Karena kata OJK itu apalagi di kripto, mau awal arbitrase, mau robot trading, apapun itu, untuk kategori cryptocurrency itu nggak ada penghasilan yang fix per hari, per minggu, per bulan, nggak ada yang fix. Itu semuanya fluktuatif, bisa naik turun. Kalau kalian menemukan atau ditawarkan aplikasi yang seperti AI penghasilannya stabil kayak gitu, kalian jangan seneng, karena ujung-ujungnya akan scam gitu ya. Apalagi kalau di dalamnya ditemukan indikasi money game Ponzi, udahlah itu 1000% akan kabur, akan scam. Jadi scam itu lebih ke niatnya teman-teman ya. Sekali lagi, setiap video saya suka menekankan itu ya, scam itu lebih ke niatnya ya. Nipu, scam itu kan artinya penipuan atau penipu gitu ya. Jadi jangan diperhalus dengan kata-kata membayar di awal lalu tidak membayar di akhir. Itu kan diperhalus oleh para konten kreator yang suka menyebarkan link referralnya. Kalau membayar memang iya, tapi udahlah, jangan mengganti istilah. Jangan membayar di awal lalu kabur di akhir, itu terlalu halus kesannya. Bilang saja ini aplikasi penipuan atau aplikasi scam gitu, lebih ke niatnya ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman konten kreator itu mereview aplikasi seperti ini, jangan bilang membayar, biasanya membayar di awal dan tidak membayar di akhir. Jangan seperti itu. Katakan ke pemirsa semua gitu ya, ke penontonnya, bahwa aplikasi ini scammer, gitu aja udah ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, informasi yang saya dapatkan tadi. Siapa tahu ini lagi diusut oleh pihak berwenang, siapa tahu bisa menjadi petunjuk juga gitu ya. Karena dari Facebook itu saya menemukan yang tadi gitu ya, hal-hal yang janggal tadi. Terus
siapa tahu bisa menjadi petunjuk untuk ya kalau sekarang lagi diproses gitu kan, lagi diproses, kalau lagi diusut siapa tahu bisa menjadi salah satu petunjuk gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.